emak-emak di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mendatangi kantor polisi dan mengaku menjadi korban arisan bodong. Emak-emak yang datang ke kantor polisi ini rata-rata merupakan owner usaha kuliner dan skincare di Sidrap. Mereka mengaku ditipu oleh owner Raja Geprek inisial FM. Kerugian korban pun bervariasi, mulai dari 5 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Dalam laporan emak-emak tersebut, mereka mengaku arisan online itu sudah lama dilakukan. Namun, dalam 1 bulan terakhir, pengelola arisan diduga melarikan diri. Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah mengatakan, arisan bodong ini berawal dari postingan Facebook, di mana terlapor FM ini membuat postingan menawarkan arisan online di Facebook dan WhatsApp. Awalnya arisan berjalan dengan lancar. Kemudian terlapor diduga menghilang dan sampai saat ini belum bisa dihubungi, kata AKBP Erwin Syah, Jumat, 9 Juni 2023. Dia mengatakan, untuk saat ini korban arisan bodong ini diperkirakan 48 orang. Dengan total uang arisan yang diduga dibawa lari itu sekitar 530 juta, ujarnya. Salah satu korban arisan bodong inisial DY mengatakan pengelolaan arisan itu terbentuk beberapa kelompok dengan jumlah uang arisan pun bervariasi. Ia menuturkan, terungkapnya arisan bodong yang dikelola pelaku FM ini, saat salah satu temannya yang juga peserta arisan merasa curiga. Pasalnya, harusnya ia sudah menerima uang sesuai kesepakatan. Namun, uang tersebut tidak diberikan. Kami dijanji terus. Katanya akan kembalikan uang. Tapi, malah menghilang dan dikabarkan telah keluar daerah, imbuhnya. Saat ini, Satreskrim Polres Sidrap sedang melakukan proses penyelidikan dan memeriksa sejumlah pelapor dan saksi. Dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan penggelapan, kemarin memang salah satu warga masyarakat perempuan yang melaporkan terkait dengan dugaan kasus penipuan penggelapan ini pada hari Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 sekitar pukul 13.00 kemudian diterima laporan tersebut dan pelapor melaporkan kaitannya dengan kejadian itu, di mana berawal dari adanya postingan dari pelapor di Facebook untuk menawarkan nomor arisan. Kemudian dari beberapa orang, khususnya ibu-ibu, termasuk juga pelapor, mengikuti itu dan kemudian memesan beberapa nomor arisan dan kemudian sempat mengirimkan uang. Di sana sempat terjadi komunikasi. Ketika terjadi komunikasi dan kemudian dijanjikan bahwa arisan tersebut akan diberikan, dikembalikan pada bulan Juni. Dan sampai dengan saat ini yang bersangkutan sebagai terlapor berinisial F itu sampai saat ini tidak bisa dihubungin, sehingga beberapa warga hadir di tempat kita termasuk juga pelapor yang berinisial D itu melaporkan kejadian tersebut. Diduga sekitar 48 orang korban kurang lebih dengan total uang sekitar 530 juta. Saat ini dari unit reskrim sedang melakukan proses penyelidikan terkait dengan hal tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelapor berinisial D untuk proses penyidikan lebih lanjut.